Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas yang tercinta ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kita kesehatan dan senantiasa melindungi kita serta menanamkan di dalam dada kita semua semangat dan motivasi untuk terus belajar, ya, hingga nanti kita bisa mencapai semua apa yang kita cita-citakan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon untuk dikondisikan terlebih dahulu posisi tempat duduknya, dirapikan, siapkan buku, alat tulis, laptop boleh, kemudian gadgetnya juga dipersiapkan. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Everyone, attention. Before we start our class for today, let us pray. Pray begin. Pray over. Baik anak-anak sekalian, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Oke. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang sudah Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk pada materi pajak. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning, nanti di mana anak-anakku sekalian akan diberikan sebuah wacana, ya, dalam bentuk persoalan. Nanti kalian diminta untuk menganalisis dan mengidentifikasi apa saja permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam wacana atau artikel yang sudah tersedia di dalam LKPD. Nanti LKPD-nya Pak bagikan, ya, sehingga kita semua bisa berdiskusi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan anak-anakku semuanya nanti bisa, satu, menjelaskan pengertian pajak dan membedakan dengan pungutan resmi lainnya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian juga nanti diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak, kemudian menganalisis jenis-jenis pajak dengan tepat. Semoga pembelajaran kita hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan materi APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, kalau kita ketahui bahwa sumber-sumber pendapatan APBN itu didominasi oleh pajak 70% di dalamnya, ya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas materi pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, mengawali perjumpaan kita, ya, saya akan tampilkan dulu sebuah video berkaitan dengan pajak. Nanti silakan diamati, dicermati video ini dengan baik. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, kira-kira menurut kalian dari video yang sudah kita tonton tadi, seberapa penting pajak itu dalam pembangunan ekonomi? Silakan. Terima kasih Pak. Tentu pajak itu sangat penting bagi perekonomian bangsa Indonesia karena seperti yang dijelaskan dalam video tadi bahwa sumbangan atau dana APBN terbesar itu 70%-nya dari pajak. Sehingga pajak itu sangat penting untuk pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Ayo silakan. Yayan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut Yayan pribadi, pajak itu sangat penting karena kesejahteraan rakyat itu tergantung pajak di negaranya. Jadi kalau pajaknya lancar, rakyatnya juga sejahtera. Baik, ya. Artinya kita semua sudah mulai paham, ya, sudah mulai mengetahui bahwa ternyata memang pajak itu penting, ya, untuk negara kita. Nah, kalau sudah nyambung begini,
kita akan lanjutkan ya. Baik ya. Nah, tadi kita semua sudah sama-sama mengetahui bahwa pajak itu merupakan bagian terpenting ya di dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama khususnya di Indonesia ya, karena 70% pendapatan negara itu disumbang melalui pajak. Pajak dengan pungutan resmi itu sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Ada yang pernah lihat ini? Ini apa nih? Ini. Ah? SNK, oke. Ada yang bilang BPKB. Ya. Apa? Kalau SNK itu kan apa? SNK itu apa? Surat tanda. Gimana? SNK surat. Ya, oke. Nah, ini karcis. Sama nggak karcis dengan SNK nih? Beda. Apa yang membedakan? STNK itu? STNK itu bagian dari pajak, kalau karcis itu merupakan pungutan resmi. Nah, itu dia, langsung nyambung ya. Ternyata STNK ini bagian dari pajak ya. Kemudian kalau karcis ini adalah salah satu bentuk dari pungutan resmi. Pajak memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, dia merupakan iuran wajib. Ya, jadi pajak itu adalah iuran wajib yang sifatnya memaksa. Memaksa berdasarkan undang-undang. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, nanti ya. Pajak juga memiliki fungsi ternyata selain manfaat. Ya, apa fungsinya? Satu, sebagai sumber pendapatan negara atau sering disebut sebagai fungsi budgeter. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Apa contoh pajak langsung? PPN, PPH, pajak langsung artinya pajak yang tidak bisa diwakilkan ya. Pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajaknya gitu ya. Baik. Setelah ini kita langsung saja untuk membagi kelompok. Kita bentuk 5 kelompok aja ya, supaya lebih ideal. Nah, nanti silakan kelompok 1 ada di sini, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nanti anak-anak sekalian akan Pak bagikan LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, nanti silakan LKPD-nya diamati, artikelnya dibaca dengan teliti ya, kemudian didiskusikan persoalan-persoalan yang ada di dalam artikel tersebut dan silakan dijawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, mohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara berdiskusi. Setelah itu nanti masing-masing kelompok silakan untuk melakukan presentasi dan kelompok lain yang tidak sedang presentasi dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Baik, kalau demikian silakan membentuk kelompok. Nah, dari LKPD yang sudah Pak bagikan itu, nanti silakan kalian baca dengan seksama dan teliti artikelnya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Setelah itu kita lakukan kegiatan presentasi dan saling menanggapi. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik ya, kita akan melakukan presentasi. Kelompok yang lain yang tidak sedang presentasi nanti boleh saling menanggapi ya. Saling menanggapi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 sudah melakukan diskusi. Jadi dari hasil diskusi kami terhadap artikel yang diberikan, yang pertama itu berdasarkan pertanyaannya, apakah yang menyebabkan minimnya penerimaan pajak di Indonesia? Jadi jawaban kami berdasarkan artikel tersebut, minimnya penerimaan pajak di Indonesia itu disebabkan oleh kepatuhan pajak-pajak yang rendah. Karena banyak warga negara ini tidak patuh terhadap
peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan pajak yang sudah ditentukan. Lalu nomor 2 selanjutnya itu faktor-faktor apa yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Yang pertama itu rakyat tidak percaya. Rakyat tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Lalu yang kedua, tidak percaya dengan petugas pajak. Ketiga ini masih ada orang yang ingin coba-coba untuk tidak membayar pajak. Lalu yang keempat, pajak belum menjadi budaya. Dan yang terakhir, alasan pengisian SPT PPh itu dinilai sangat ribet. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Tasya. Jadi mengapa rakyat Indonesia itu tingkat wajib pajaknya rendah, padahal pajak sendiri sifatnya sudah memaksa. Nah, sudah dijelaskan dari Dea tadi bahwa pajak itu belum menjadi budaya kita. Jadi masyarakat itu masih sifatnya terpaksa untuk membayar pajak. Jadi bagaimana cara menumbuhkan budaya itu sendiri? Nah, tadi sudah juga dijelaskan pada nomor 3 adanya tax amnesty. Jadi pemerintah itu berupaya supaya masyarakat itu tidak takut lagi untuk membayar pajak. Jadi izin menanggapi, saya yang dari kelompok 3, saya ingin bertanya, jika kalian sebagai wajib pajak nantinya dan kalian akan mensosialisasikan, menerapkan dari diri kalian sendiri untuk rajin membayar pajak, bukan? Nah, bagaimana kalau saat kalian mengajak orang lain untuk rajin membayar pajak, tapi orangnya itu tidak mau? Nah, apa reaksi kalian sebagai wajib pajak dan tanggapan kalian sebagai wajib pajak nantinya? Bagaimana reaksinya? Karena kan kita sebagai wajib pajak itu sudah berkontribusi untuk mensosialisasikan tentang pajak. Nah, namun orang yang kita sosialisasikan itu tidak menerima. Menurut saya itu adalah kehendak saya, dan juga kan ada undang-undang yang mengatur tentang perpajakan ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya tersebut yang tidak membayar pajak. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Cukup ya? Oke, kira-kira bisa diterima ya. Dari artikel yang sudah kalian bahas ini, mengapa sih masyarakat itu masih enggan untuk membayar pajak gitulah ya? Nah, ternyata banyak sekali alasan-alasan dari masyarakat tersebut ya. Mulai dari satu ya, rumitnya sistem dalam pembayaran pajak itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, dari sisi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ya, itu agak sedikit kurang. Jadi artinya apa? Nanti pemerintah perlu melakukan kampanye-kampanye pajak yang lebih dalam lagi kepada masyarakat ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita diskusi ini, maka seperti biasa kita akan melakukan permainan Kahoot. Apakah benar semua? Luar biasa ya. Benar semua. Soal nomor 2. Bisa 2 soal lagi? Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Alvin ya. Number Aldo. The first siapa? Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Baik ya anak-anak, demikian tadi permainan interaktif kita menggunakan media Kahoot ya. Semoga ini membangkitkan semangat dan motivasi kita di dalam belajar ekonomi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang berhasil menjadi juara 1, 2, dan 3. Ya. Juara 3 Kelvin, silakan berdiri. Wah. Dengan skor 2703. Oke, juara kedua Aldo ya dengan skor 3387, dan juara pertama Nadira Junisa dengan Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada kalian semua yang ingin menyimpulkan, silakan angkat tangan. Tolong disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Kelvin, berdiri. Baik, terima kasih Pak. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa pajak itu adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pajak itu adalah iuran wajib yang bersifat memaksa, yang artinya setiap warga negara wajib membayar pajak karena itu
akan memberikan sumbangan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga pajak itu akan memberikan sumbangan 70% di dana APBN yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia nanti. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita ya pada pagi hari ini, saya akan berikan dulu tugas, dan tugas ini nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, anak-anak sekalian ya, demikian tadi pembelajaran mengenai materi pajak ya. Jangan lupa bukunya dibuka, kemudian buka lagi referensi-referensi lain melalui internet ya. Kemudian kita juga punya Google Classroom, silakan dimanfaatkan. Di sana masih ada sebetulnya materi-materi yang berkaitan dengan pajak dan bisa kalian explore untuk menambah wawasan kalian supaya bisa memahami materi tersebut lebih jauh lagi. Minggu depan ya, kita akan masuk pada materi pengenaan pajak ya. Kita akan belajar bagaimana sistem pengenaan pajak PPh, bagaimana sistem pengenaan pajak PBB ya. Kemudian bagaimana juga cara menghitung PPN dan seterusnya ya. Nah, tolong dipelajari terlebih dahulu materi-materi tersebut. Pak Kira, cukup sekian dulu materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa terus belajar, jangan patah semangat. Semoga ya kalian semua nanti bisa meraih apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Sumatera Selatan. Berdiri.